dan bahkan dikatakan itu Al-Qaeda ya, sempalanya Al-Qaeda dan sangat dekat dengan Al-Baghdadi, ISIS, saudara ya. Jadi Amerika sekarang semalam itu kirim 1.000 pasukannya, saudara ya. Dikirim lagi pada kacau sekali ini ya, dikirim 1.000 pasukan supaya jangan sampai ISIS kembali mengambil alih ya. Terus kemudian Israel saya dengar ini saya masih simpang siur ya, mengirim tank-tanknya masuk, saudara ya, melintasi perbatasan itu ya, perbatasan Israel dengan Syria ya, supaya mereka jaga. Kali itu bahaya sekali, saudara. Kalau sampai Islam radikal ambil alih, wah itu bahaya sekali. Nah, jadi sekarang Israel juga masuk, Amerika masuk, Rusia masuk, Islam radikal juga masuk. Waduh, saya nggak ngerti mau jadi apa itu ya. Tapi yang jelas si rezim ini yang rezimnya si Assad ini yang sangat pro Iran. Ya, kemarin hari Minggu udah saya bahas sedikit ya, di dalam firman Tuhan itu seperti apa Syria, peranan Syria itu ya. Pentingnya Syria itu di dalam akhir zaman itu nanti, nubuatan akhir zaman. Tetapi saudara, sekarang sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Indonesia diam saja, saudara. Yang paling menarik itu Indonesia diam saja itu loh, saudara ya. Yang paling menarik itu Indonesia diam saja. Mau miyak kemana? Islam sama Islam ini kelahi sendiri. Bangsat memang ini Indonesia ini ya. Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan istilah yang lain, Shalom, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Indonesia, diaspora, dimanapun Anda berada. Shalom semuanya. Dan Shalom semua, haleluya, luar biasa yang ada di Suriah yang hari ini sedang merayakan, rakyat Suriah ya, merayakan terbebasnya dari rezim ya, Bashar Assad. Ya, rezim Bashar Assad ini gila, saudara ya, dia melakukan genosida kepada jutaan rakyat Suriah, dan Indonesia diam saja, saudara. Jutaan, saudara, rakyat Suriah dibunuh, dibantai sama Bashar Assad ya. 50 tahun ya keluarganya si Bashar Assad ini, dan 13 tahun dia melakukan pembantaian yang luar biasa, dan ratusan ribu orang ya mengungsi, bahkan pergi sampai ke Belanda ya, sampai ke Jerman. Saudara, dan Indonesia diam saja, saudara, menunjukkan bahwa Indonesia ini memang benar-benar bangsa yang munafik, pengit, dan bangsat, saudara ya. Diam saja, saudara. Nggak komentar tentang Suriah. Sampai hari ini pun nggak ada komentar ya. 500.000 orang mati, saudara ya. Berapa orang kemarin ya? Sorry ya, kemarin 500.000 ya. Perang Suriah berapa hari ini ya? Gila, saudara. Ini ngeri sekali perangnya ya. Perang Suriah, Aleppo itu di perang ya sama Rusia, di segala macam. Tapi akhirnya tetap kalah. Ya, tetap kalah, saudara. Karena ya Rusia memang udah nggak niat ya. Dan yang menggantikan adalah HTA yang terkait dengan Islam radikal, dan bahkan dikatakan itu Al-Qaeda ya, sempalanya Al-Qaeda dan sangat dekat dengan Al-Baghdadi, ISIS, saudara ya. Jadi Amerika sekarang semalam itu kirim 1.000 pasukannya, saudara ya, dikirim lagi pada kacau sekali ini ya, dikirim 1.000 pasukan supaya jangan sampai ISIS kembali mengambil alih ya. Terus kemudian Israel saya dengar ini saya masih simpang siur ya, mengirim tank-tanknya masuk, saudara ya, melintasi perbatasan itu ya, perbatasan Israel dengan Syria ya, supaya mereka jaga. Kali itu bahaya sekali, saudara. Kalau sampai Islam radikal ambil alih, wah itu bahaya sekali. Nah, jadi sekarang Israel juga masuk, Amerika masuk, Rusia masuk, Islam radikal juga masuk. Waduh, saya nggak ngerti mau jadi apa itu ya. Tapi yang jelas si rezim ini yang rezimnya si Assad ini yang
sangat pro Iran. Ya, kemarin hari Minggu udah saya bahas sedikit ya, di dalam firman Tuhan itu seperti apa Syria, peranan Syria itu ya, pentingnya Syria itu di dalam akhir zaman itu nanti, nubuatan akhir zaman. Tetapi saudara, sekarang sangat ini ya, sangat menarik sekali, ya sangat menarik sekali. Indonesia diam saja, saudara. Yang paling menarik itu Indonesia diam saja itu loh, saudara ya. Yang paling menarik itu Indonesia diam saja. Mau mihak kemana? Islam sama Islam ini kelahi sendiri. Bangsat memang ini Indonesia ini ya. Sudah nggak ada lagi yang ngomong apa, nggak ada yang ngoceh. Nah, sekarang relawannya Indonesia diusir ya. Israel mengusir relawan, mereka suruh pada budal semua, suruh pada pulang. Diusir, rumah sakitnya dipakai buat ngebom, saudara. Rumah sakitnya Indonesia kan dipakai sama teroris. Ya Prabowo bisa apa coba? Ya kalau berani lawan lah itu Israel, Prabowo kan katanya kejem Prabowo ya. Coba saja kalau berani lawan Israel, dihabisin sekalian, kalian bisa percaya kayak itu tadi ya, kayak bulu ketek di kepang 7 kamu nanti saudara. Uyang kamu. Aduh. Ya, kalau berani coba saja. Nanti kamu dibikin nasibmu kayak bulu ketek di kepang 7 kamu nanti ya Indonesia. Uyang kamu. Nah, coba kita dengarkan sedikit saja saudara ya. Bentar ya, saya mesti. Oh, pantesan punya saya mati. Saya manggil-manggil. Oke, Toba ya. Saya panggil Lumbung Toba biar masuk sini. Permesta, kasih masuk Permesta, kasih yang keras. Mana Permesta ini? Ya menjadi pengacara masyarakat lagi, nggak usah. Permesta suara hilang. Permesta suaranya hilang. Ya mungkin yang lain dulu ada, yang lain dulu. Siapa dulu nih yang masuk dulu nih? Pak Andi juga boleh kalau mau masuk dulu ya, Pak Andi atau ini Pak Permesta yang ada suaranya atau saya yang nggak kedengeran ya? Tolong respon dong. Selamat malam Austria. Nah, gitulah. Selamat malam Belanda atau pagi sore ya. Ini luar biasa ya tuh perkembangan. Memang saya nggak tahu mau bawa nama Tuhan atau Allah atau apa, karena peperangan selesai di sebelah kiri, dia berarah ke kanan, ya kan? Nah, artinya ini Hizbullah sama Iran udah kehilangan wajahnya karena mereka adalah salah satu pendukung pensupport Rusia, penyupport Syria. Kemudian anehnya lagi teman-teman di sini yang menjadi ketua Palang Merah ini yang benar-benar kami oleh rakyat Indonesia. Kenapa Kala ya tetap menjadi ketua Palang Merah Indonesia dipertahankan karena dia adalah salah satu penyumbang dana, pendukung dana pembangunan masjid yang ada di Palestina yang dibom kemarin oleh Israel. Kemudian di sana mereka menjadi sumber informasi daripada berita-berita di Indonesia. Mau mengatakan beginilah kelakuan orang Israel, tetapi pintar juga ini Palang Merah, dia menggunakan bulan sabit di sana.
bukan mengulangkan Palang Merah Internasional yang Red Cross-nya itu, mereka menggunakan apa simbol bulan sabit. Ini dicermati ya teman-teman, dicermati supaya analisa kita bergerak gitu. Saya senang ya, supaya kecermata baru kita sampaikan ke tempat ini. Kita lihat dulu masalah rumah sakit yang ada di Palestina sana yang kemarin beberapa hari lalu dibom ya, tapi bom jinak lah, cuma ada kebakaran di itu. Tapi saya nggak tahu apakah itu provokasi daripada apa wartawan yang ada di sana atau apapun. Kemudian ada juga wanita dari Indonesia sana menjelaskan itu bagaimana kelakuan orang Israel ya, IDF di sana. Teman-teman, mereka ini menjadi apa ya? Menjadi bunglon. Bunglon dalam konteks dia akan berwarna gitu. Palang Merah Indonesia setelah dia ke sana disebut dengan Medical Emergency Rescue Community yang dibentuk di Indonesia. Namanya MER. MER depannya C. Nah, itu bentukan Indonesia gitu. Baru mereka buka yayasan seolah-olah bikin bantuan di sana. Ya. Tetapi di sana benar-benar mereka bekerja sama dengan teroris Hamas. Oleh sebab itu, media jangan terlalu dengar kepada MERS ini. Yang saya bilang Medical Emergency Rescue ini, yang dibentuk komite, itu dicoba Anda track itu buatan siapa itu. Nah, mereka juga bertopengkan itu. Itu yang terjadi di Israel. Nah, sekarang persoalannya bagaimana setelah selesai antara Israel dengan terorisnya itu, radikalnya itu, bikin ceasefire. Baru setelah ada ceasefire, kenapa dia melonjak ke Syria ini. Dan teman-teman tahu Syria itu si pemberontak itu bekas ISIS. Pemimpin-pemimpin radikal ekstremis Islam dulu. Ini luar biasa, saya bilang analisa kita harus sangat luar biasa. Karena ini orang-orang pintar sekali berkamuflase gitu. Nah, dia ini menguasai Syria. Ya, Assad lari ke Syria. Kemudian Iran membela Syria. Kemudian Hizbullah membela Syria. Itu fenomena ya. Saya ulangi ya, bahwa Iran itu pro Syria. Hezbollah itu pro Syria. Rusia itu pro Syria. Tetapi Rusia dalam konteks ini dia berwarna lain ya, bukan sama dengan berwarna Iran sama Hezbollah, bukan. Dia warnanya lain untuk melindungi, ada kepentingan untuk melindungi Assad, itu dia lari ke Rusia lain sebagainya. Yang persoalan di sini kita mau ambil hikmat adalah bagaimana ya mau mengatakan antara Islam Sunni dan Islam Syria. Mereka aja yang saling berperang. Itu minoritas. Apakah Kurdinya, apakah Kristen konservatif yang ada di sana, itu mulai terangkat di media. Sekarang bagi kita, apa keputusan kita sebagai orang yang suka cinta damai, orang yang seperti kita yang suka perdamaian, suka apa pandangan kita? Ajarkan mereka tidak menerima pengetahuan yang terbuka gitu tentang kemanusiaan, kepada teknologi, kepada sebagainya. Karena diajarkan itu dasar-dasar Al-Quran itu yang suka mengkafir-kafirkan orang, yang suka mau melihat sejarah sebagai tradisi gitu. Sehingga walaupun dia seagama itu persoalannya, makanya saling membunuh. Kalau pertanyaan saya sih apa hubungannya si Presiden Syria Assad ini memeluk juga
agama Islam, harus diserang oleh kelompok-kelompok Islam. Konteksnya sama kalau kita ambil kausalnya, kalau kita ambil umumnya, konteksnya ada Islamnya. Kalau kita di ini kan uh, media ini konsumtifnya untuk orang Indonesia karena kita menggunakan Indonesian language di sini. Oleh sebab itu kita sampaikan ini kan pintar sekali Islam di Indonesia, mau dia NU, juru bicara NU, PBNU, apalagi si anak dua muda itu. Yang satu kacamata tebal, yang satu mukanya nggak karuan, bahasanya selalu membenci, mengkambing. Karena jangan begitu, jangan kami, saya ulangi, jangan kambing hitamkan negara-negara Eropa. Jangan ada kami cuma persoalan di sana kita lagi ada yang berbeda seragam, ada yang pakai hitam-hitam, ada yang pakai sorban, ya, ada yang Islam terbuka dalam peperangan. Tuh. Nah, sekarang introspeksi dari situ. Ya begitu juga Indonesia kan mayoritas Islam terbesar di dunia. Ya, begitu juga kita harus ada pesan seperti itu. Jangan lagi ada politik yang ada di itu yang terjadi. Di Timur Tengah sana, jangan Anda jangan Anda uh, pergunakan itu sebagai alat Anda bawa ke negara Indonesia. Janganlah, saya minta tolong. Saya minta tolong janganlah. Kalau persoalan di sana, persoalan di sana. Kalau menurut saya bangunlah negara dan bangsa kesatuan. Tidak usah berurusan dengan Islam yang di sana. Gitu. Cerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkatkan teknologi, tingkatkan ekonominya. Semua ditingkatkan di segala bidang. Jangan bawa-bawa agama, Pak Prabowo. Yang merusak negara kita agama. Agama itu, Pak. Saya bilang aja agama Islam yang terinstitusi itu, Pak. Semua, Pak, kalau Bapak perhatikan, semua BUMN itu
keuangan negara dihabiskan dengan itu, Pak. Tapi ini elit politik tidak percaya gitu. Nanti ada orang-orang pintar di sini yang lebih cerdas dengan kita, dia akan menoleh ke sejarah belakang, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Bawa lagi agama gitu. Ya kan? Umpamanya sejarah terciptanya Pancasila, menjalankan syariat dan itu begitu gitu. Tetapi mayoritasnya itu bagaimana mayoritasnya menjadi moderat, liberal dan menjadi Islam yang maju. Gitu. Jangan ditanamkan moral-moral, Pak, di pendidikan anak-anak itu. Kan itu. Jangan diajarkan bahasa Arab kepada anak-anak SD itu, Pak. Karena itu yang menjadi benih-benih kejahatan di negara kita di 40 tahun akan datang. Karena anak-anak SD itu, Pak, di sana sudah diajarkan bahasa Arab benar-benar. Kemudian di pesantren-pesantren itu yang didukung oleh pemerintah. Karena oleh sebab itu saya bilang, pemerintah kan juga ini yang merusak sistem negara kita untuk maju. Kenapa saya ke arah itu? Saya baca semua literasi dari Departemen Pendidikan. Ya. Bukan saya ini baca itu bagaimana ada dana abadi untuk pesantren. Bagaimana ada Departemen Agama Islam yang sudah terlembaga menjadi suatu sistem di dalam ketatanegaraan negara. Gitu. Di mana mereka ada anggaran tetap Departemen Agama. Ada anggaran tetap di Departemen Pendidikan. Yang notabene, Pak, diajarkan anak-anak didik itu di kurikulumnya bukan mengajarkan nasionalisme, Pak. Saya ajak di SD diajarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Pak. Bahasa Indonesia. Itu SD diajarkan itu. Ini, Pak, di kelompok-kelompok radikal ini diajarkan bahasa Arab. Bagaimana negara kita mau maju? Oleh sebab itu, Pak, saya bilang Bapak punya Prabowo punya retorika itu retorika Belanda. Ya kalau Bapak nggak percaya, ini Prabowo nggak percaya dan staf-staf ahlinya Pak, coba Pak terjun ke pesantren-pesantren itu. Apa yang diajarkan? Pertama Pak, kelihatan dari penggunaan busana Pak. Busana aja sudah kelihatan radikal Pak. Sampai merajalela di BUMN Pak. Supaya menunjukkan dia identitas Islam. Itu ibu-ibu itu Pak. Di departemen sosial manalah dia. Semua udah pakai kerudung Pak. Yang bukan notabene bukan pakaian busana adat orang Indonesia. Busana Arab itu Pak. Masih Bapak nggak, negara kita nggak maju begitu Pak. Ya. Saya sarankan ulang Pak. Saya sarankan ulang. Dalam istilah formulir. Formulir aja. Di semua departemen Pak hapus. Cuma nama, alamat, tempat tanggal Indonesia secara signifikan. Karena Bapak melepaskan identitas agama di dalam segala form apa aja.
Sekarang saya bersyukur Pak, di dunia media sekarang, di Wikipedia, udah nggak ada agama Pak. Pak Prabowo nggak dibilang agama Islam gitu. Cuma ditulis Pak Prabowo punya pengalaman militer, baru lain sebagainya. Nggak ada agama sekarang Pak di Wikipedia. Ini orang Amerika buka sama, nggak akan kebaca ada agama-agama. Saya bersyukur itu dari reformasi. Di Indonesia yang direformasi itu Pak, untuk pejabat-pejabat, untuk anak-anak mahasiswa, untuk anak-anak yang melamar, untuk menjadi pegawai negeri, sipil, ASN, PNS, mau dia masuk ABRI, militer, di segala bidang Pak, hapus penggunaan agama Pak. Supaya mitokrasi dapat lihat. Banyak orang-orang yang itu Pak, fisiknya ada, intelektualnya ada, IQ-nya ada, indeks prestasi ada, semua lengkap. Karena dia beragama Kristen Pak, atau agama Buddha, Hindu, mapnya disingkirkan Pak. Nggak bisa jadi, karena cuma di agamanya itu. Karena orang itu cerdas Pak. Itu Prabowo harus rubah dari situ, jangan banyak pidato Pak. Kalau pidato udah. Zaman Soeharto sudah jelas kita dengar pidato. Ya. Zaman Habibie sudah jelas kita dengar pidato. Yang mau Bambang sama Pak, Megawati sama, Gus Dur sama. Datang lagi ke Bapak, pidato ulang-ulang itu Pak. Bahwa negara kita kaya, negara kita. Iya Pak, dari zaman nenek moyang kita udah tahu bahwa negara kita kaya. Saya aja masih kecil, SD dulu saya tahu negara kita sumber daya alam sangat kaya sekali. Dicerita diapit oleh dua benua, ya kemudian dua samudra, diacar membentang dari sana, membentang dari timur, di belahan katulistiwa, baru dibilang sumber daya alam. Dari atasnya, dari tanahnya, semua kita tahu dari dulu Pak. Saya bukan staf ahli. Bagi saya kalau ingin merubah paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara Pak, Pak, langsung digebras Pak. Jangan ditunggu. Banyak yayasan sekarang, banyak partai sekarang Pak, tidak berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar, tapi Bapak tutup mata. Bapak lihat ya, itu karena Bapak nggak mau melihat partai-partai itu tidak berideologis Pancasila, tidak berlandaskan mensakan apa yang mereka, partai mereka, yang notabene merusak sistem negara. Karena Bapak menerima. Oleh sebab itu saya sarankan Pak, semua partai di Indonesia, kecuali ya PDI memang dari dulu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Semua partai PKS itu Pak, apa aja pada semua orang itu. Kalau melihat mereka merusak, angkat Pak, langsung dipenjara. Karena ini Bapak membiarkan radikal-radikal di Indonesia bertumbuh subur, Bapak biarkan. Bagaimana negara mau maju? Investor Pak, saya di Amerika, cuma orang kelas bawah lah, jangan kelas atas. Mereka takut berinvestasi di Indonesia. Takut berinvestasi di Indonesia karena apa? Etos kerjanya, mentalitas kerjanya. Kemudian Pak, Islamnya itu, dia bilang dia takut itu. Kalau buruh itu berontak Pak, dia akan menggunakan bendera Islam untuk mengganyang si punya perusahaan itu Pak. Tidak heran lah Pak, kenapa naik Adidas, perusahaan-perusahaan raksasa Indonesia lari ke Vietnam Pak. Fenomena itu dijawab dong. Jangan Bapak berpikir, oh saya tanam investasi dari Jepang, kemarin saya undang orang Jepang ke sini. Itu nonsen Pak. Orang Jepang sudah tahu mentalitas orang Indonesia di mana Pak. Paling orang Indonesia cuma suka datang ke orang Jepang, suka datang ke Indonesia cuma satu Pak. Dia cuma mau eksplorasi alam, cuma mau ngambil minyak, batu bara, cuma mau ngambil apa lagi, nikel, cuma mau ngambil yang bahan-bahan begitu. Tapi kalau dia mau investasi Pak, tahun kemarin aja Pak, masa Apple bukan solusi bisnis perdagang itu Pak.
yang bilang kemarin, you mesti investasi di Indonesia sebelum you jual barang lo. Bukan begitu. Itu strategi salah itu. Ada tidak kepercayaan pengusaha-pengusaha, mau dari Eropa, mau dari Australia, mau dari Amerika. Itu Pak, orang-orang Indonesia itu, yang lembaga-lembaga itu Pak. Itu terjadi Pak. Itu dari informasi dari teman-teman saya yang ada di Amerika. Tapi bukan kelas atas ya Pak. Mereka sudah tahu peta di Indonesia Pak. Oleh sebab itu Pak, Prabowo saya cuma seran dari Syria, dari Israel, hilangkan kebencian. Kemudian hilangkan bendera-bendera menggunakan Islam itu Pak. Karena itu dibawa oleh elit politik. Mereka bagaimana sih elit politik kayak Menteri Luar Negeri dulu Pak. Masih bela-bela Palestina itu. Itu kan ciri-ciri mereka sudah lihat Pak. Ini Menteri Luar Negeri Jack Retno sudah gaya begitu, bagaimana orang berinvestasi Pak. Walaupun Bapak mau berputar seluruh dunia ya, mau 10 kali putar dunia, mau kemana lah dia, Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, enggak. Orang sudah, ya saya mau sarankan Bapak, rubahlah sistem pendidikan kita Pak. Saya sudah capek bicara tentang ini. Rubahlah sistem Pak. Hilangkan Pak. Kalau bantuan-bantuan untuk yayasan hilangkan Pak. Usahakan lembaga Islam itu bayar pajak kepada negara. Jangan sebaliknya Pak, disubsidi terus. Kita sudah dibodohi. Pak Prabowo lebih tahu. Ibu Sri Mulyani tahu. Ibu Sri Mulyani sebenarnya tahu itu. Karena Ibu Sri Mulyani lama berpengalaman di Amerika. Bagaimana semua yayasan gereja-gereja, masjid itu bayar pajak kepada negara. Bukan sebaliknya di Indonesia disubsidi. Bingung saya. Pendeta saya, pastor Amerika itu, selalu dia urus Pak income tax. Laporan pendapatannya tiap tahun. Dia mau claim tax. Dia seorang pastor besar. Tetap dia bayar pajak kepada negara. Nanti dia bisa klaim di akhir tahun. Indonesia ini PKI luar biasa, Pak. Pemerintah memberikan subsidi besar-besar kepada lembaga-lembaga ini. Bagaimana negara nggak mau bangkrut gitu, Pak? Bangun masjid di Jawa Barat 1 triliun, bangun masjid di IKN. Dibangun masjid aja Bapak, bukan di IKN. Begai. Cuma membujuk satu lembaga itu Pak. Nah, saya ini mendorong supaya negara kita tetap beribadahlah Islam yang baik dan benar. Tidak usah kita masuk ke ranah itu. Saya masuk ke ranah bagaimana membangun bangsa dan negara itu bisa berperan di tingkat dunia. Bagaimana cara berperan di tingkat dunia? Hapuskan tidak gentleman seperti itu, Pak. Kalau itu Prabowo berani rubah, Pak. Saya angkat topi, Anda presiden saya, Pak. Jujur sebagai karena Anda presiden Indonesia, tentu semua rakyat mau mengatakan bahwa engkau presiden kita. Tetapi yang kita harus rubah Pak itu cara pikir, cara pandang gitu. Bagaimana? Bapak mau ngomong apa aja, saya nggak percaya itu akan negara itu akan maju Pak. Saya nggak percaya Pak. Saya pokoknya Amin nggak percaya kalau nggak merubah paradigma itu. Sudah dari Israel, ya, sudah bicara politik, dampaknya di Indonesia bagaimana? Ya, terima kasih teman-teman. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Barangkali saya terlalu banyak bicara. Ya. Kami ke Pak Kuang mungkin ada itu